9. Yang tengah halaman 16 saja. Dan ketahuilah oleh Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Masih bin Muhammad Abdul Qadir. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya setengah daripada tipu daya syaitan, di antara tipu daya syaitan, bahwa membimbangkan ia, bahwa membuat bimbang syaitan itu akan dikau, ini mengganggu kita, membuat hati kita bimbang. Kalau sudah hati bimbang kan tidak khusyuk lagi di dalam sembahyang dengan mengingatkan akhirat. Saking halusnya gangguan syaitan itu mengganggu kita waktu sholat, tapi dia mengingatkan tentang ibadat, tentang ibadat-ibadat lain, tentang kebaikan-kebaikan, tentang sedekah, tentang baca Quran, tentang salawat dan yang lain sebagainya. Tapi yang diingatkannya ketika sholat, itu gangguan. Berarti kan apalagi mikirkan dunia ketika sholat, tambah aja itu kasar namanya, itu tidak secara halus. Yang halusnya itu dia membuat mengganggu kita tidak khusyuk, tapi mengingatkan hal-hal akhirat, hal-hal kebaikan, hal-hal ibadah. Tapi ketika kita sembahyang, lagi sembahyang ingat bahwasanya sesudahnya aku mau ngaji lah, sholat isya tadi misalnya. Tapi yang diingat waktu sholat isya tadi jam berapa aku pergi mengajian belum almarhum nih, 9 lah, sedang aja 9 ke sini. Padahal pengajian kan, pengajian akhirat juga. Nah, mengingat tentang pengajian dalam sembahyang itu tidak khusyuk. Habis sembahyang aku membaca Al-Quran 1 juz, misalnya. Apa yang kita baca waktu sholat, gerak-gerik kita, rukun kaulinya, rukun fi'li harus fokus di situ. Tidak boleh mengingat sesuatu di luar sembahyang. Dan membicarakan memperbuat kebajikan supaya menegahkan ia akan dikau daripada memahamkan barang yang engkau baca. Nah, saking halusnya dia mengingatkan tentang kebaikan. Oh iya, aku lupa tadi sembahyang ini, aku lupa tadi mengaji, aku lupa tadi. Diingatkan pula tentang kebaikan yang lain ketika sembahyang, itu sudah tidak khusyuk. Apalagi mengingatkan tentang apa? Tentang kunci lupa naruh di mana. Ingatnya waktu sembahyang, tambah tidak khusyuk. Daripada memahamkan makna bacaan, daripada memahamkan barang yang engkau baca, maka ketahuilah olehmu tiap-tiap barang yang membimbangkan akan dijauh daripada memahamkan makna bacaanmu, maka yaitu was-was namanya, artinya gangguan dari syaitan. Setiap yang membuat kita bimbang atau tidak fokus lagi dengan bacaan, atau mulut tidak sesuai dengan hati, berarti itu was-was syaitan. Dan tiap-tiap was-was itu syaitan. Artinya syaitan itu memandirkan kita atau mengganggu kita bukan selama sembahyang, tidak. Dia membuka, istilahnya membuka awalnya. Misal apa yang membuat kita, dia menceritakan atau apa, mengingatkan kita sesuatu, misalnya tentang apa, tentang pasar atau tentang toko atau tentang kendaraan. Sekali cuma mengingatkan. Nah, ketika kita mengingatnya tadi itu setan namanya. Tapi kita selalu aja membicarakan tentang yang diingatkan setan tadi, itu bukan salah setan lagi, salah kita. Misalnya di awal selesai takbir bagus. Nah, waktu baca Fatihah ada satu hal yang diingatkan oleh setan tentang dunia atau tentang akhirat, tentang kebaikan. Ketika dia mengingatkan itu was-was. Tapi terus menerus kita melakukannya tadi, mengingatnya terus sampai ya sudah mau salam baru ingat, baru sadar. Itu gangguan dari setan, tapi setelah itu kita yang salah. Kamu disalahkan setannya. Artinya ketika ada dapat gangguan di situ, dapat gangguan dari setan, bisikan setan, lupakan, kembalikan ke asal. Kembalikan apa yang sedang kita baca, apa yang sedang kita kerjakan waktu sembahyang. Nah, mengembalikan itu, ya itu namanya menghadirkan hati lagi. Lebih bagus, itu namanya orang mujahid di sholat.
Jadi ada orang yang ada hamba-hamba Allah diberikan pahala karena sebab khusyuknya. Kita tidak khusyuk, tapi kadang banyak gangguan. Ada hamba-hamba Allah diberikan pahala dengan kadar mujahidnya, dengan kadar jihadnya, dengan kadar bersungguh-sungguhnya. Berarti kita ini termasuk orang yang jihad, melawan bisikan setan yang mengganggu. Dilawan, kembalikan lagi ke asal. Ya, dapat lagi bisikan, kembalikan lagi. Bagus, mujahid namanya. Ini pahala kita sembahyang tadi bukan pahala khusyuk lagi. Alhamdulillah dapat pahala mujahid daripada orang pahalanya pahala banget, tidak dapat pahala sama sekali, malah dapat dosa. Itu wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, berjuang tidak mau, khusyuk tidak mau. Jadi tiap-tiap was-was itu setan. Karena bahwasanya gerak lidah itu tidak dimaksud, jadi gerak lidah itu tiada dimaksud, tetapi yang dimaksud itu maknanya. Sebenarnya yang di yang dapat faedah itu ya hanya makna yang terkandung dalam ucapan lidah. Kalau hanya mengucapkan lidah, orang tidak khusyuk sama orang khusyuk sama kan? Sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dinilai dari sholat itu ialah nilai pahalanya, nilai terimanya itu dari maknanya. Kalau nilai sahnya itu dari bacaan, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Bila sempurna sudah rukun kaulnya, rukun fi'linya, sah sholatnya, itu nilai sah secara fikih. Tapi diterima tidak terima itu menurut makna yang terkandung di dalam pengucapan. Makna Bismillahirrahmanirrahim, hadir hati Bismillahirrahmanirrahim, lalu memaknai bersyukur dengan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, timbul Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ Allah nilai yang diterima sholat itu gara-gara paham maknanya, bukan hanya bagus sholat dan hanya bagus sholatnya. Kalau bagus sholatnya itu secara fikih. Dan apabila engkau kata Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang amat murah pengasih, lagi yang amat mengasihani penyayang, maka ketika itu niatkan olehmu akan mengambil berkah bagi memulai membaca kalam Allah Ta'ala. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah, di situ berniat mengambil berkah untuk memulai membaca kalam Allah. Nah, karena Fatihah itu kan awal-awal dalam surah Al-Quran kan pertama kan Al-Fatihah, awal surat maksudnya, ngambil berkah. Niatkan dan maknai bahwasanya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Itu sekurang-kurangnya itulah, kurang-kurang ingat bahwasanya Allah sangat sayang dengan kita, Allah mengasih nikmat, memberikan kita nikmat macam-macam. Nah itu paham di makna, dan pahamkan olehmu bahwasanya maknanya itu sekalian pekerjaan dunia dan akhirat tertentu bagi Allah Ta'ala. Dan murad yang dimaksud dengan nama di sini yaitu zat yang mempunyai nama. Jadi ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita pahamkan maknanya bahwasanya seluruh pekerjaan dunia dan akhirat itu seluruhnya sesuai dengan ketentuan Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Nah, kan paham di situ, aku ini sembahyang dengan sebab kehendak dan kuasa Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dimaksud dengan nama di sini kan ada dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah. Nah, nama di situ bukan hanya sebatas nama, tapi zat yang mempunyai nama. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, kita berhadapan langsung dengan orang yang mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan apabila engkau kata Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam, maka ketika itu engkau cita-citakan akan syukur, bersyukur pada segala nikmat Allah Ta'ala. Dan apabila engkau kata Ar-Rahmanir-Rahim, artinya Tuhan yang amat murah lagi yang amat mengasihani. Jadi ketika Alhamdulillah bersyukur kita atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan.
Kenapa Allah memberikan nikmat? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kadang tidak semua pemberian Allah Ta'ala itu, tidak semua pemberian yang Allah berikan itu hasilnya rahmat, tidak. Tidak seluruhnya, tergantung menyikapi. Ya, kadang pemberian dari Allah dari apa, dalam bentuk nikmat bisa jadi azab, bisa jadi azab. Kan ada dua, ada rahmat, ada azab. Kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat, itu namanya azab. Ayat Allah bukan. Kalau mensyukuri nikmat itu namanya rahmat. Orang maksiat dapat duit, orang taat pun dapat duit. Digunakannya uang tadi untuk taat. Orang maksiat menggunakan uang untuk maksiat. Beda kan? Padahal hasilnya duit sama, sama-sama modal dengan duit. Berarti orang maksiat tadi tidak mensyukuri nikmat. Karena dia tidak mensyukuri nikmat tadi, Allah azab dia dengan memperbuat maksiat. Allah lanjurkan dia untuk berbuat maksiat. Artinya lulus maksiatnya ketika dapat duit. Kalau orang taat, syukur terhadap nikmat uang tadi, dia tidak mau beribadah, Allah paksa ibadah. Itu antiknya pula orang taat nih, orang yang syukur dengan nikmat. Mau tidak mau pasti ibadah. Mau tidak mau ujung-ujung pasti sedekah. Ujung pasti pemurah orang nih, orang taat, orang mensyukur nikmat, syukur dengan nikmat apapun yang Allah berikan, pasti orang pemurah. Kenapa orang itu pemalar, pelit? Karena tidak mensyukuri nikmat, pasti pelit. Seandainya dia bersedekah pun pasti dia, karena di awalnya tadi tidak bersyukur. Kuncinya syukur atau kufur. Kalau kufur nikmat, hasil pasti maksiat. Mau tidak mau, aku tak mau maksiat, tetap Allah berikan dia maksiat. Tetap Allah lanjurkan dia maksiat. Padahal dia tidak mau asalnya, tak mau maksiat. Sembahyanglah dia, sembahyangnya bisa tidak diterima dengan sebab tidak mensyukuri. Jadi berat. Para ulama eh, lebih berat mensyukuri nikmat daripada mengerjakan taat. Berat kita mensyukuri nikmat. Apalagi seolah-olah nikmat itu berasal dari usaha kita. Itu lebih berat lagi bicara bersyukur. Dengan sebab usahaku hasillah sesuatu. Nah, hasil sesuatu ini seolah-olah hasil dari usahaku kan, usaha kita. Untuk apa lagi aku bersyukur? Seandainya aku bersyukur pun dengan sebab usahaku lagi, kufur juga namanya. Kufur lagi. Seharusnya dia dengan sebab pemberi apa, pertolongan Allah lah aku bisa berusaha. Itu Allah yang nolong usahanya. Berarti apa, hasil daripada usaha pun Allah Ta'ala yang memberikan. Jadi pertama Allah memberikan pertolongan, yang kedua Allah memberikan hasil. Pertolongan dan hasil, usaha dan hasil sama-sama disandarkan kepada Allah untuk tetap pemurah orang, pemurah. Seandainya pun dia terjerumus dengan maksiat, cepat tobat. Artinya bukan seluruh orang-orang yang mensyukuri nikmat itu beribadah, tak juga banyak juga yang tetap maksiat. Banyak yang tetap masih maksiat dengan dia syukur dengan nikmat, tapi masih aja maksiat. Biasanya cepat tobat dibanding orang yang tidak mau mensyukuri nikmat, maksiat pula sampai kematian bisa suul khotimah. Dan apabila engkau kata Ar-Rahmanir Rahim, artinya Tuhan yang amat murah lagi yang amat pengasihan, maka hadirkan dalam hatimu ketika itu akan segala segala bagi rahmat Allah Ta'ala atasmu daripada rahmat engkau. Jadi apapun yang Allah berikan itu hakikatnya rahmat. Rahmat, sehat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, seluruhnya rahmat. Hakikatnya apapun yang Allah berikan rahmat. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah sifatnya, asmanya maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti apa yang Allah berikan rahmat, tergantung menyikapinya. Yang salah itu bukan Allah lagi, kitanya yang salah menyikapi musibah dengan putus asa. Kitanya yang salah. Kenapa menyikapi dengan putus asa? Bukan salah Allah. Kullu syai'in la yakhlu min barakah, ulama.
Segala sesuatu tidak pernah sunyi daripada berkat. Sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini seluruhnya berkat. Masa seluruhnya maksiat? Berkah juga kan? Berkah bagi orang yang tidak mau mengikuti maksiat. Dia hanya mengatakan itu sebuah maksiat dan dihukumkannya haram dan berlindung kepada Allah untuk tidak berbuat maksiat, rahmat dan berkah jadinya. Tapi bukan berarti si maksiat itu berkah. Dah. Berkahnya bagi kita yang menilai dengan baik. Ada orang apa pemaksiat atau penjahat lah, masih aja kita sangka baik bahwasanya barangkali dia tobat, barangkali matinya husnul khotimah. Berkahnya untuk siapa? Bukan untuk orang yang kita sangka baik tadi, untuk kita sendiri. Ya tak ada salahnya kita sangka baik dengan siapapun, karena kebaikan untuk kita sendiri. Makanya kadang ada orang meninggal di posting di Facebook, dikomentari mudahan husnul khotimah. Padahal dia meninggal loh. Mendoakan orang meninggal husnul khotimah itu pas waktu sakaratul maut, pas lagi sakaratul maut video kan, posting di Facebook, doakan. Baru ada komentar mudahan husnul khotimah. Pas tuh doanya sudah meninggal, baru mudahan husnul khotimah. Udah meninggal. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah berkati, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah itu bagusnya sebenarnya, bukan mudahan husnul khotimah. Karena secara husnuzonnya kita, sangka baiknya kita, tidak akan Allah matikan seorang hamba dari hamba-hamba Allah kecuali karena Allah sayang. Berarti orang yang meninggal berarti karena Allah sayang, husnul khotimah mungkin semuanya. Sangka baiknya kita tinggal doakan rahmat aja lagi. Dan apabila engkau kata maliki yaumiddin, maka hadirkan di dalam hatimu ketika Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu akan segala bagi rahmat Allah Ta'ala atasmu daripada rahmat dunia dan rahmat agama. Maka datanglah di dalam hatimu rasa syukur dan takzim. Kalau kita bersyukur bahwa kita diberikan Allah taufik hidayah untuk sembahyang, maka takzim wajib memuliakan sembahyang, wajib menghormati sembahyang kita, wajib menghargai, wajib menjaga sembahyang. Kalau kita paham di awal bahwasanya ini seluruhnya taufik hidayah, insya Allah sembahyangnya takzim. Kenapa sembahyang tidak bisa takzim, tidak bisa khusyuk, tidak bisa bagus? Karena di awal tidak bersyukur dengan pertolongan, taufik dan hidayah Allah. Wajar tak bisa khusyuk. Semampu mungkin, sekuat mungkin kita ini untuk khusyuk, tak akan bisa khusyuk. Karena di awal sudah salah. Di awal masih mengandalkan diriku, masih mengandalkan akunya di situ. Bagaimana untuk takzim? Sedangkan syarat takzim, syarat mengagungkan sesuatu ibadah, wajib syukur. Syukur atas apa? Atas nikmat, atas pertolongan, atas taufik dan hidayah dari Allah. Bukan dengan sendirinya kita bisa ibadah. Nah, itu maksudnya. Nanti Allah tolong untuk khusyuk. Nanti Allah tolong untuk hudur, hadir hatinya ketika ibadah apapun. Asal syukur di awalnya. Karena Allah awal-awal, karena Allah sudah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti sebelum kita ada, Allah tetap bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Maha Pengasih itu udah duluan. Udah duluan. Lalu kita tiba-tiba sudah diadakan, tidak bersyukur bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wajar, rusak sembahyang, rusak ibadah yang lain sebagainya. Artinya kita aja diadakan, berarti segala perbuatan ibadah kita pun hukumnya diadakan juga. Bukan ada dengan sendirinya. Syukur dan takzim bagi Allah Ta'ala. Dan apabila engkau kata Malik Yaumiddin, artinya Tuhan yang memiliki hari agama, maka ketika itu takut olehmu akan Allah Ta'ala daripada huru hara hari kiamat. Huru hara hari kiamat. Nah, orang sembahyang saja membaca Fatihah disuruh memikirkan huru hara hari kiamat. Bayangkan orang yang belajar tauhid tak mau sembahyang. Halnya yang sembahyang aja masih memikirkan bagaimana selamat kan tidak akan di hari kiamat. Ini malah belajar-belajar yang macam-macam tuh pada sembahyang lagi. Ada mikirkan lagi huru hara, mungkin masuk kubur langsung pikir hisab, masuk surga pikir hisab. Daripada huru hara hari kiamat, hisab,
Awal-awal yang dihisab ialah sembahyang dan timbangan dan lainnya. Sekira-kira Allah Ta'ala yang mempunyai kerajaan hari itu sendirinya. Jadi ketika Malik Yaumiddin, ingatkan Allah lah sang raja di hari pembalasan. Hati-hati, jangan minta balasan di sana, jangan minta balasan. Ya sekarang mungkinlah kita ibadah ini minta balasan sekarang, tapi kok sudah di hari kiamat tak ada minta balas. Ngumpul kita di hari kiamat di padang mahsyar. Ya Allah balas sembahyangku, ya Allah balas sedekah, mana bisa lagi. Semua sesuai timbangannya. Kerjakan dulu amal syariat, kerjakan dulu amal syariat. Insya Allah Allah berikan nanti amal hakikat di dalam syariat itu. Kerjakan dulu syariat, kerjakan fikih sesuai dengan fikihnya. Sempurnakan sholat, sempurnakan puasa, sempurnakan ibadah-ibadah. Masalah hakikat nanti Allah berikan ketika ibadah kita bagus. Jangan langsung masalah hakikat dulu dikaji, sembahyangnya nanti. Kerjakan syariat dulu. Nah, di sini ulama kebanyakan menyampaikan kerjakan syariat dulu, nanti ketika syariat dikerjakan, pahamkan di ilmu hakikat. Jadi ketika syariat dikerjakan hakikat paham, dapatlah hasilnya makrifat. Iya karena akan dikau ya juga kami ya Allah menyembah. Maka hadirkan di dalam hatimu ketika itu ikhlas ibadah. Nah, sedangkan pembahasan ikhlas bukan di fikih, di mana di tasawuf. Tasawuf. Berarti ngaji fikih wajib ngaji tasawuf. Dan apabila engkau kata wa iyyaka nasta'in, artinya dan akan dikau jua ya Allah kami minta tolong. Karena ketika orang ngaji tasawuf tadi, sedangkan ikhlas itu karena Allah yang memberikan keikhlasan, Allah yang menolong kita untuk ikhlas. Maka kita minta tolong terus wa iyyaka nasta'in, mudah ikhlas terus. Maka hadirkan olehmu akan ketika itu akan lemahnya engkau dan berhajatnya engkau dan melepaskan diri daripada daya dan upaya. Ketika menyebut nasta'in di situ sudah kita paham bahwasanya segala apapun yang kita kerjakan termasuk sholat yang kita kerjakan ini atas daya dan upaya Allah atau pertolongan Allah. Tidak ada daya dan upaya kita untuk sholat daripada perbuatan. Syahadan kemudian daripada itu tuntut olehmu akan hajatmu dan maksudmu yang amat benar pada agama, pada katamu ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keluarkan istilahnya apa? Sampaikan hajat-hajat kita, keinginan kita. Tapi keinginan di sini yang tentang agama, tidak boleh tentang dunia. Pada katamu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti yang hajat kita ini hajat agama. Nah, ihdinas siratal mustaqim ini pun ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Pedagang kalau jalan yang lurus tak akan mau menipu orang. Ya kan, pedagang pengusaha tidak akan menipu orang. Tidak ada niat jahat dalam berusaha. Asal ihdinas siratal mustaqim, sembahyang pun tidak mau tidak ditinggalkannya, tetap mau sembahyang walaupun pedagang, walaupun sibuk dunia. Artinya hai Tuhanku, tunjuki olehmu akan kami agama yang sebenarnya, yaitu jalan agama mereka yang telah engkau beri nikmat atas mereka itu daripada anbiya, daripada nabi-nabi dan siddiqin, orang-orang siddiq, dan syuhada, orang-orang mati syahid, dan sholihin lain daripada mereka yang dimarahkan atas mereka itu seperti orang-orang Yahudi, dan lain daripada orang yang sesat seperti Nasrani. Kemudian engkau pohonkan akan diterima hajatmu dengan katamu amin. Jadi sebenarnya hajat kita yang paling utama ialah hidayah. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Kita minta setiap saat Allah berikan kita hidayah. Sesaat saja Allah hilangkan hidayah, kafir kita. Jadi hidayah itu sangat dibutuhkan. Artinya perkenankan olehmu ya wahai Tuhan.
Dan yang kesembilan, ruku dan sujud. Maka ketika itu seyogianya bahwa engkau baharukan menyebut kebesaran Allah Ta'ala. Jadi baharukan itu maksudnya diingatkan lagi bahwasanya engkau sembahyang ini atas kekuasaan Allah, atas pertolongan Allah, diperbaharukan dengan Allahu Akbar. Dan engkau angkatkan dua tanganmu hal keadaanmu berlindung dengan maaf Allah Ta'ala daripada siksanya. Diminta ampun dengan Tuhan, menyerah Allahu Akbar ketika mau ruku. Dan adapun tetap engkau di dalam berdiri membaca Fatihah dan surat dan lainnya, maka yaitu menjagakan atas hadir dan tetapnya hati serta Allah Ta'ala atas sifat yang satu, yaitu hudur. Menghadirkan hati apa yang dibaca, apa yang dikerjakan, itu namanya hudur. Dan yang ke-10-nya tahiyat. Maka apabila duduk engkau baginya bagi tahiyat, maka duduk engkau dengan adab dan hadirkan olehmu ketika tahiyat. Duduk tahiyat itu di dalam hatimu akan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pengurus kubur pernah bilang kan, anak melihat Rasulullah kah pengurus kubur, tapi dia ketika tahiyat, karena di situ assalamualaikum, hitubnya kan hitub mukhatab, assalamualaikum. Kalau hitubnya hitub goib, assalamu apa? Assalamu alaihi. Assalamu alaihi itu artinya apa? Keselamatan atasnya. Tapi kalau pakai ka, assalamu alaika, keselamatan atasmu, berarti ada Rasulullah di hadapan. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti ada Nabi di hadapan kita. Ini hadir Nabi ketika orang menyebut assalamu alaikum. Tergantung atau ulama lagi. Tergantung, kalau kita tidak merasa Nabi hadir, tak hadir Nabi. Kalau kita merasa Nabi itu hadir, berarti makna assalamualaikum Nabi memang hadir di hadapan. Tergantung kitanya. Itu ulama menyampaikan. Duduk engkau dengan adab dan hadirkan olehmu di dalam hatimu akan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bicarakan olehmu bahwasanya Allah Ta'ala bahwa memulangkan ia atasmu akan salam, bahwasanya Allah mengembalikan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi, waalaikumsalam, kata waalaikumsalam. Di apa bahasanya dihakikatkan, terserah mau dihayal-hayalkan, bukan masalah juga, bahwasanya Nabi menjawab salam kita. Memulangkan ia atasmu akan salam yang sempurna dengan sebilang-bilang hamba Allah Ta'ala yang solihin. Nah, tadi jawab Nabi juga, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kami dulu pernah belajar. Jadi ketika assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, stop sebentar aja, walaupun cuma sedetik 2 detik, sembari menunggu jawaban Rasulullah. Pernah belajar dulu, walaupun 2 detik. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Membayangkan kayak nunggu Nabi mengucapkan salam. Istilahnya kalau jawaban Nabi waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan keselamatan juga bagi kami dan bagi orang-orang yang soleh lainnya. Jangan aku sendiri wahai Rasulullah, engkau jawab salam, kami yang di belakang, para makmum, kami sekeluargaan, jiran tetangga kami pun ingin selamat, dan hamba-hamba Allah yang soleh pun ingin selamat. Kemudian naik saksi bahwa bagi Allah Ta'ala dengan wahdaniyah, satu-satunya Tuhan yaitu Allah. Naik saksi kita ketika menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi Nabi Muhammad dengan risalah. Usahakan ketika menyebut 2 kalimat syahadat di sini jangan stop, sambung aja. Wasal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan stop. Ada yang menyebutkan sah tapi kurang tidak diterima apabila di stop. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Langsung aja sambung. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau memindahkan, kalau mengangkat itu sebenarnya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, sedang. Cuman mindahkan dari ini ke sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik sendiri dia kan. Cuma mindahkan aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Jangan lepas. Kalau kan lepas namanya ini. Ini tetap bersambung. Sambung tetap. Karena kan enggak sebagian ulama alif lam lam ha. Makanya ini jangan dipisahkan nih. Dari awal tuh, dari awal. Asyhadu an dari at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Tak lepas dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal mindahkan ini aja. Naik sendiri deh. Jangan diangkat-angkat ke atas apalagi mulai-mulai. Kemudian berdoa engkau pada akhir sembahyangmu dengan doa yang warid serta tawadhu, rendah diri, rendah hati dan khusyuk dan benar dan mengharap kepada Allah dengan diperkenankan dan sekutukan olehmu dengan doamu akan ibu bapak. Sekutukan, masukkan di situ doa ibu bapak, bukan doa ibu bapak itu Allah maghfirli wali walidayya di situ. Biasanya kalau yang pendeknya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Gabungkan doa ibu bapak wa fa'al kadzalik li walidayya wa li jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjangnya kan Allahumma firli muqaddamtu ma'akhaltu masaratu. Baik, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fa'al kadzalik. Ini tambahannya wa fa'al kadzalik li walidayya. Wa fa'al kadzalik artinya ya Allah perbuatkan olehmu, artinya dari bacaan di awal tadi Allahumma firli muqaddamtu atau di awal kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, perbuatkanlah doa itu juga di walidayya untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin. Ingat lagi kita dengan seluruh kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia. Baru ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Jadi maksud surga berataan. Karena ada satupun yang kita benci di antara muslimin. Jadi hati kita tak ada rasa benci lagi dengan siapapun. Amalan wali-wali itu kayak itu. Tidak ada rasa benci lagi dengan siapapun. Makanya tetap dia mendoakan wali jami'il muslimin. Makanya juga dikatakan setiap habis sholat kita baca misalnya di sholat fardu atau mau tidur istighfar untuk kaum muslimin. Astagfirullahaladzim li wali jami'il muslimin wal muslimat. Astagfirullahaladzim li wali jami'il muslimin wal muslimat. Astagfirullahaladzim li wali jami'il muslimin wal muslimat. Terus istighfar untukku dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Barang siapa membaca itu maka dapat pahala seluruh hamba-hamba Allah sedunia. Astagfirullahaladzim li wali jami'il muslimin wal muslimat. Artinya kita dapat apa bahasanya? Dapat apa? Kita tetap membantu walaupun tidak bisa membantu dengan uang, tidak bisa membantu dengan apapun, memberikan hidayah. Kan Allah mempunyai hidayah. Sedangkan maksiat banyak merajalela sudah di dunia ini. Sekurang-kurang kita membantu dengan doa. Ya tadi doanya istighfar. Ya Allah ampunilah diriku dan seluruh kaum muslimin. Kan kaum muslimin itu umum. Pemaksiatnya, yang taatnya, yang macam-macam lah, yang ahli ibadahnya. Jadi ikut andil kita untuk mendoakan kaum muslimin. Doakan tiap malam itu, doakan tiap malam. Sampai tetangga lapar ada dihirani. Pulang umrah tiap tahun. Umrah berapa? 20-30 juta. Tapi tetangga kanan kiri lapar. Percuma umrah. Ya kan? Sedekah malas tapi umrah tiap tahun. Haji tiap tahun, haji plus pulang 300 juta. Setiap tahun haji plus. Tapi kanan kiri tetangga aju tak dihirani. Ada diterima kata ulama ibadahnya. Ibadah haji itu ada diterima.
bagus memberi makan orang yang lapar, memberi uang orang yang fakir miskin. Artinya apa? Kerjakan amaliyah zuhir aja, bukan hanya sekedar bacaannya astagfirullahaladzim wa muslimin dan muslimat, ya Allah ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, kasihanilah mereka, atau kita membaca Allah maghfir li umat sayyidina Muhammad, Allah marhamna sayyidina Muhammad, kasihanilah umat Nabi Muhammad, tapi pemalar Allahumma Allah maghfir, ya Allah ampunilah segala umat Nabi Muhammad, tapi masih tidak mau memaafkan orang, sia-sia juga. Allah mastur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupkanlah aib umat Nabi Muhammad, tapi suka membuka aib orang. Karena tak amalkan namanya tuh mengamalkan doa, tapi kadang mengamalkan secara akhlak. Allah majbur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupkanlah kesedihan, hilangkan kesedihan umat Nabi Muhammad, tapi menzolimi orang terus, menyakiti orang terus, sia-sia juga. Jadi percuma amaliyah itu kalau kita tidak berakhlak secara zuhir. Dan sekutukan, gabungkanlah olehmu dengan doamu akan ibu bapak dan sekalian orang yang Islam. Wafa'al kadzalik li walidayya wa li jami'il muslimin. Dan qasad olehmu ketika salam itu akan memberi salam atas malaikat. Assalamualaikum, niatkan ketika assalamualaikum memberi salam kepada malaikat nih, malaikat rakib atid kan kanan kiri. Dan manusia, bukan harus berjamaah aja niatkan untuk memberi salam kepada manusia di belakang. Kalau kita jadi imam kan enak. Kalau kita sendirian, manusia di dalam rumah atau tetangga-tetangga kita, niatkan seluruhnya memberi salam. Dan jin yang Islam. Dan niatkan olehmu dengan salam itu apa? Menyudahkan sembahyang dengan dia. Ketika membaca assalamualaikum warahmatullahi, niatkan menyudahi sembahyang. Tapi kalau niat menyudahi sembahyang itu sebelum assalamualaikum, pada saat sembahyang batal sembahyangnya. Tapi niat menyudahi sembahyang, ya Allah, saat sahaja aku menyudahi sembahyang, itu niatnya ketika assalamualaikum. Dalam assalamualaikum warahmatullahi, di situ niatkan. Jangan dulu niat baru assalam, batal sembahyang, ulangi sembahyang. Dan niatkan di dalam hatimu syukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya, atas taufik hidayahnya bagi menyempurnakan ketaatan ini. Dan engkau sangka bahwasanya inilah akhir sembahyang engkau, barangkali ini akhir sembahyangmu, dan barangkali bahwasanya engkau tiada hidup bagi mengerjakan seumpama sembahyang ini, dan takut olehmu bahwasanya bahwa tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang, dan bahwasanya engkau dimarahi dengan yang demikian itu zohir dan batin. Hati banyak perasaan salah, banyak perasaan masih kurang, banyak perasaan mengharap kepada Allah, mudahan sembahyang diterima, banyak minta ampun dengan Allah, banyak kekurangan secara zohir dan batin, maka ditolaknya sembahyang padamu kamu, dan engkau harap serta yang demikian itu bahwa menerima akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kemurahannya. Barangkali Allah menerima sembahyangku dengan kemurahan Allah dan karunia-Nya. Dan adalah setengah ahli tasawuf berhenti kemudian daripada sembahyangnya satu saat seolah-olah ia sakit. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Diam sebentar, baru istighfar. Nah, tentang istighfar itu terserah mau pakai astagfirullahaladzim dibuat azimnya atau tidak, itu terserah. Kalau saya dapat hadisnya yang tidak pakai azim. Yang biasakan waktu sembahyang maghrib isya tadi, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ada hadisnya tidak pakai azim, ada juga hadis yang pakai azim. Duluan dapat ilmu yang tidak pakai azimnya. Sampai sekarang amalannya astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kayak Allahumma ajirni minan nar. Itu ada hadisnya juga. Termasuk guru bed menyampaikan bagi si imam ketika Allahumma ajirni minan nar, tetap ajirni bukan ajirna. Kalau kebanyakan kita kan Allahumma ajirna minan, Allahumma ajirna minan nar. Itu memang ada hadis bahwasanya kalau baca doa itu, kalau ada jamaah di belakang jangan doa sendirian, tapi niatkan pakai nahnu, pakai jamaah. Nah, berarti di situ ambil anak tetap Allahumma ajirna minan nar, itu terserah.
Kalau ambil seperti itu. Kalau Allahumma ajirni ini sesuai hadis. Kata Nabi setelah sembahyang baca ini, baca Allahumma ajirni. Tidak ada bahasa Nabi situ Allahumma ajirna. Nah, tapi ketika Allahumma ajirni minan nar ini dibawa untuk baca doa, nah, waktu kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala, baca doa biasa. Nah, di situ baru buat Allahumma ajirna. Kalau yang tadi wirid, kalau yang kayak gini doa. Kalau Allahumma ajirni tadi bukan dalam bentuk sedang berdoa, tapi wirid dalam bentuk doa. Kan setelah la ilallah 10 kali kan baru baca doa. Nah, baru pakai Allahumma ajirna kalau mau membuat Allahumma ajirnanya. Tapi kalau ketika sudah apa la ilallah la syarika lah selesai 10 kali Allahumma ajirni itu ngamalkan hadis. Makanya banyak kita melihat guru-guru kita, ulama-ulama memperhatikan dia sembahyang, lihat sembahyang Allahumma ajirni, bukan Allahumma ajirna. Tapi kebanyakan masyarakat awam, kamu Allahumma ajirni, Allahumma ajirna. Karena ingat di Allahumma hadina, liman hadait, menjamaah. Kalau surangan kan Allahumma hadini, liman hadait. Nah, ini macam-macam pendapat. Tapi ikuti kebanyakan ulama aja, bukan ikuti kebanyakan orang awam. Bagus ikuti kebanyakan ulama. Nah, itu nih. Kalau ia sedang sakit. Adapun yang ketiga, ya ini bersungguh-sungguh mengindikasikan hakikat dan rahasia dalam sampai jawab beberapa. Halaman 23. Halaman 23. Ya, sorot deh. Kaifa yatasawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih hidayah. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Bagaimana terupa, bagaimana mungkin bisa tergambar bahwa sesuatu dapat mendinding Allah? Masuk akal enggak? Bahwasanya ada sesuatu yang bisa mendinding Allah, yang mendinding antara kita dengan Allah. Kan tak masuk akal. Nah, kalau sempat ada sesuatu yang bisa mendinding antara kita dengan Allah, berarti sesuatu itu ada kuasanya berarti. Jadi berkuasa untuk mendindingi Tuhan dengan kita. Jadi bagaimana mungkin tergambar terupa bahwa ada sesuatu dapat mendinding Allah, sedangkan Allah yang menzohirkan tiap-tiap sesuatu, sedangkan Allah yang mengadakan tiap-tiap sesuatu. Jadi hakikatnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa melindungi antara kita dengan Allah. Tapi karena ketidaktahuan kita kepada Allah, karena ketidakpengenalan kita kepada Allah, nah itulah yang menjadikan sesuatu terbimbing dari Allah. Jadi kita terdinding dengan Allah itu karena kejahilan, karena kebodohan kita. Dialah yang menzohirkan dan mengadakan semua kainat, semua sesuatu yang di alam ini daripada tiada menjadi ada. Maka dengan zohirnya kainat, maka dengan nampaknya segala sesuatu yang ada di alam ini, itu menunjukkan atas zohirnya yang mengadakan. Kalau kita memandang alam semesta ini ada, kita bisa melihat alam semesta ini ada, sesuatu yang di alam ini bisa kita lihat dengan jelas dan nyata, berarti orang yang menciptakan, berarti yang menciptakan alam semesta ini lebih nyata daripada yang nyata, lebih jelas daripada yang jelas. Nampak sebenarnya Tuhan, nampak. Tapi tetap diingat, bukan Tuhan berada di dalam segala sesuatu, bukan. Karena Allah laisa kami sendiri, segala sesuatu di alam ini banyak yang kita lihat. Apapun yang kita lihat tadi dengan Allah akan sama. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawa
dikembalikan ke tauhid lagi gitu. Jadi tak bingung kita kalau ngaji tasawuf, kalau tauhid sudah paham, kembalikan ke tauhid lagi, ke sifat-sifat Allah tadi. Bukanlah bukan menunjuk tersamarnya. Maka dengan zahirnya kainat itu menunjukkan atas zahirnya yang mengadakan. Bukanlah menunjuk tersamarnya, bukan berarti Allah itu bersembunyi dalam kainat, bukan Allah itu bersembunyi dalam sesuatu, bukan. Tapi ketika kita memandang nampak segala sesuatu yang kita lihat ini, berarti Allah lebih nampak dari apa yang kita lihat itu maksudnya. Tapi tetap laisa kami sedih, saya tak bisa dilihat. Kalau yang kita lihat ini bisa dilihat dengan mata, yang kita rasakan bisa diraba dengan sentuhan, berarti Allah tidak seperti itu maksudnya. Jadi Allah lebih nyata lagi. Ya sebagian orang, sebagian cara mengamalkannya tadi. Kalau misalnya kan agak sulit nih, bagaimana kita melihat Allah Ta'ala melalui ciptaannya. Kan apapun yang nyata yang kita lihat, Allah lebih nyata. Rasa sulit mengamalkan nih. Rasa sulit kan mengamalkan apa bahasa itu lebih agak sulit. Nah, biasa cara mengamalkannya tadi ketika dia memandang sesuatu yang dipandang nih, misalnya menggunakan mata, kan sesuatu dipandang oleh mata. Nah, cara amaliyahnya di antaranya yang mudah, aku dipandangkan oleh Allah. Aku ini sedang diperlihatkan oleh Allah. Berarti ingat bahwa saya segala sesuatu yang kulihat ini ciptaan Allah dan aku dipandangkan melalui sifat basornya. Kan sifat basor kan melihat. Yang jadi yang memandang ini bukan mata kepala aku sendiri, tapi Allah yang memandangkan melalui basornya. Berarti jelas tidak Allah yang taala. Jelas. Masih mengingat tidak mata kita yang melihat? Tidak lagi. Jadi ingat dengan Allahnya. Melihat sesuatu, ingat Allah bersifat basor. Nanti aku lagi dipandangkan, aku dipandangkan terhadap sesuatu, tapi menggunakan basornya Tuhan, bukan penglihatanku, tapi penglihatan Tuhan. Berarti nyata Tuhan melihat. Ketika mendengar sesuatu, aku diperdengarkan oleh Allah Ta'ala, nyata sifat samanya yang maha mendengar. Berarti Allah jelas mendengar. Kenapa Allah bisa mendengar? Karena Allah bersifat sami'un yang maha mendengar. Hilang aku yang mendengar di situ. Jadi sadarnya hanya diperdengarkan, melihat diperlihatkan, merasa sesuatu dirasakan. Tadi kayak orang sembahyang, mengangkat diangkatkan, sembahyang dibantu untuk sembahyang, taat dibantu untuk taat. Ada lagi akunya di situ. Di antara amalannya, di antara yang paling mudah. Bukan kita musyahadatul wujud itu memandang wujud Allah Ta'ala zatnya, bukan. Memandang wujud itu kan ada. Yang kita pandang itu bukan zatnya, tapi wujud adanya yang kita pandang. Sesuatu itu ada karena diadakan. Berarti yang mengadakan sesuatu orangnya pasti ada. Ya Allah Ta'ala. Berarti ketika memandang sesuatu, nampak wujudnya Allah, bukan zat Allah. Nah, itu sekali lagi diperjelas, bukan zat Allah. Yang kita pandang ini wujud-wujud di sini nih, wujud alam semesta ini nih. Yang kita pandang ini bukan zat Allah, tapi wujud, tanda wujud Allah. Allah Ta'ala itu ada. Berarti mudah tidak melihat wujud Allah? Mudah. Wujudnya bukan zatnya. Kalau bahasa mudahnya majas, majas. Kata pinjaman. Kita ini kan wujud diadakan. Ini wujud kita nih, wujud saya kan di sini. Jadi wujud itu diambil atau dipinjam dari wujudnya Allah, bukan berarti yang wujud ini Allah, bukan. Sedikit aja saya jatuh ke jurang syirik namanya. Aku Allah, zikirnya aku Allah ya lagi, hilang sembahyang lah. Maksiat apapun dikerjakannya, mabuk dia sambil pengajian mabuk misalnya, mulai dah aku Allah kalau di situ sesat namanya, sesat namanya. Jadi beda-beda tipis antara hakikat dan sesat, beda tipis.
dialah yang menzahirkan. Lalu kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Bagaimana bagaimana mungkin bisa tergambar bahwasanya sesuatu dapat mendidik Allah. Bagaimana mungkin bisa kita gambarkan bahwasanya ada sesuatu yang bisa mendidik Allah, sedangkan Allah yang zahir dengan tiap-tiap sesuatu. Sedangkan Allah itu zahir, nampak dengan jelas dengan tiap-tiap sesuatu. Artinya segala sesuatu yang ada di alam ini dengan dengan pertolongan, dengan kudrat dan iradat Allah. Dengan di situ bukan Allah Ta'ala bertempat di sebuah sesuatu, itu tidak. Dengan Allah yang mengadakan, dengan kudratullah, dengan iradatullah, dengan ilmu Allah. Contoh ilmu Allah segala dalam tauhid, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, itu artinya ilmu Allahnya meliputi, mengetahui namanya. Bukan wujudnya Allah ada di dalam sesuatu, bukan berada di dalam segala sesuatu, bukan. Jadi sedangkan Allah yang zahir, yang nampak dan jelas dengan tiap-tiap sesuatu. Kenapa kita bisa memandang sesuatu? Karena sesuatu itu diadakan. Berarti dengan siapa sesuatu itu? Dengan Allah. Dengan di situ bukan bersama Allah, bukan. Dengan Allah yang mengadakan. Nah, itu diartikan lebih mudah. Adanya sesuatu itu menunjuki atas adanya penciptaannya, atas adanya penciptanya. Jadi ketika memandang sesuatu, ingat dengan yang menciptakannya. Firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ya, belajar tasawuf atau tauhid seperti ini itu sesuai dengan Al-Qur'an juga, ada wahyunya. Akan kami lihatkan mereka tanda-tanda kami pada segala pihak, segala penjuru, dan pada diri mereka, hingga nyatalah bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu benar datang daripada Allah. Ayatina itu bukan hanya kita artikan tanda kebesaran saja. Tanda kebesaran itu hanya menunjukkan kudrat dan iradat. Tanda kebesaran Allah memiliki sifat kudrat dan iradat. Tapi juga dimaknai tanda di situ, tanda bahwasanya Allah itu bersifat wujud. Tanda-tanda. Maka bagi mubtadi, bagi orang yang belum belajar, mengamal dalil untuk mengenali Allah adalah dari alam kepada penciptanya. Nah, bagi mubtadi itu menggunakan alam semesta untuk mengenal Tuhan. Masih minta bantuan alam, masih minta bantuan sesuatu baru kenal dengan Tuhan. Artinya, contoh misalnya nih, mana tasbih? Kita ingat dengan Allah ketika ada sesuatu yang bisa mengingatkan. Jadi ketergantungan. Jadi artinya kita ini bisa mengingat Allah, harus ada sesuatu yang mengingatkan. Melihat tasbih baru ingat dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebenarnya tanpa tasbih pun bisa ya kita bertasbih. Jadi kebanyakan manusia atau kebanyakan mubtadi, orang-orang yang awal-awal belajar itu mengingat Allah ketika melihat sesuatu. Melihat sesuatu baru ingat dengan yang menciptakan. Itu namanya zuhurul kasrah fil wahdah. Tidak memandang segala sesuatu ini, ingat bahwasanya hanya zat Allah, hanya Allah lah yang menciptakan. Itu mubtadi. Jadi mengambil dalil untuk mengenali Allah adalah dari alam kepada penciptanya. Kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana terupa bahwa sesuatu dapat mendindingnya sedangkan dia zahir. Bagaimana mungkin ada sesuatu bisa mendindingi Allah sedangkan Allah Ta'ala itu zahir, nampak pada tiap-tiap sesuatu. Pada pandangan ahli syuhud, bahwa zat Allah itu nyata pada tiap-tiap sesuatu, nyata jelas pada tiap-tiap sesuatu. Dan pada orang yang masih terdidik, nyatanya itu hanyalah dengan keelokan sifatnya dan
asma'nya. Jadi ketika memandang sesuatu yang dipandangnya memang wujud Allah, tapi bukan berarti sesuatu itu wujud Allah, bukan. Tanda wujud Allah yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Dan pada orang yang masih terbimbing, nyatanya itu hanya dengan keelokan. Jadi yang dipandangnya, misalnya segala sesuatu yang indah-indah tadi, dia dipandangnya sifat Allah Ta'ala yang sangat indah dalam menciptakan. Dia hanya memandang sifat dan asma Allah Ta'ala, Al-Khaliq yang maha menciptakan. Tapi kalau orang-orang yang sudah ahli syuhud, memandang zatnya langsung, memandang Allah Ta'ala langsung. Jadi kayak sekurang-kurangnya kayak kita nih, paling tidak kita mengamalkan segala sesuatu yang kita lihat itu kita ingatkan di sifatnya dan asma'nya, itu udah lumayan, alhamdulillah masih masih ingat dengan Allah. Seperti jika ia melihat orang yang berkemuliaan, nyatalah baginya nama Allah Al-Mu'izzu. Al-Mu'izzu kan yang mulia. Jadi melihat orang mempunyai kemuliaan, ingat dengan Allah bersifat atau mempunyai nama Al-Mu'izzu. Melihat orang yang dermawan, berarti ingat dengan Allah. Allah Ta'ala bersifat bernama Al-Karim, yang maha dermawan. Dan jika melihat orang yang hina, nyatalah baginya nama Allah Ta'ala Al-Mudhillu. Jika ada kita melihat orang nanti pemaksiat yang hina, mengerjakan maksiat terus, tak mau beribadah, ingat bahwasanya Allah yang menghinakan, namanya Al-Mudhillu, Asmaul Husna. Dan jika melihat orang yang hidup, nyatalah baginya nama Al-Muhyi, yang menghidupkan. Demikianlah nama-nama yang lainnya. Kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'. Bagaimana terlupa bahwa sesuatu dapat meninding Allah, sedangkan Allah Ta'ala itu zahir bagi tiap-tiap sesuatu. Dialah yang memberikan kenal bagi segala makhluknya. Kenapa kita bisa mengenal segala sesuatu? Kan Allah yang mengenalkan kita terhadap sesuatu itu. Berarti zuhara likulli syai', Allah nampak bagi segala sesuatu karena kita diperkenalkan. Allah memberitahu ini namanya kitab, ini namanya meja, ini namanya ini. Akan Allah memperkenalkan. Makanya kita tahu. Berarti Allah lebih kenal, lebih dekat, lebih nampak lagi daripada sesuatu yang kita kenal itu. Maka dengan kadar perkenalannya itulah kita dapat kenal kepadanya. Misal kita kenal dengan Allah dengan sebab belajar tauhid atau belajar tasawuf, berarti Allah zahara di kulli syai'. Berarti Allah itu nampak bagi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Jadi seolah-olah dengan sebab ilmu tauhid kita pelajari kenal dengan Allah, seolah-olah syariatnya gitu dengan sebab, padahal bukan dengan sebab belajar tauhid kita bisa kenal dengan Allah, tapi Allah memperkenalkan kita melalui ilmu tauhid. Bukan dengan sebab tauhid, dengan sebab ilmu tauhidnya. Karena segala sesuatu tidak memberi lepas. Kenapa kau diberi hidayah mau sembahyang? Aku ditegur orang supaya suruh sembahyang. Berarti dengan sebab orang itu bisa sembahyang. Nah, kenapa kita bisa sembahyang? Karena belajar. Bukan dengan sebab belajar tadi bisa sembahyang, tapi dengan Allah yang menentukan, menghendaki kita, menolong kita untuk sembahyang dengan berkat belajar. Nanti sebabnya tetap Allah, bukan dengan sebab belajar. Kaifa yatasawwar ayyahjuba syai'un wa huwa zahirun qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana terlupa bahwa sesuatu dapat meninding Allah, sedangkan Allah Ta'ala zahir sebelum adanya tiap-tiap sesuatu. Az-zahir, orang yang nyata. Kadang tak mungkin pula Allah itu tidak nyata. Sedangkan alam semesta ini belum ada, Allah sudah nyata adanya. Lalu kita merasa kenal dengan Tuhan. Sebelum kita kenal, Allah sudah kenal dengan diri kita. Sebelum kita ada, sudah kenal Tuhan dengan diri kita. Tidak ada alasan lagi dengan kenal dengan sendirinya, tidak ada alasan. Allah yang memperkenalkan. Itu adalah nama Allah Ta'ala. Az-Zahir kan ada nama Allah Ta'ala. Az-Zahir, Al-Batin. Dan namanya itu Qadim. Az-Zahir itu nama zat yang mempunyai nama. Berarti zahirnya Allah Ta'ala Qadim. Qadim itu apa? Terdahulu. Terdahulu. Sudah ada kezahiran Tuhan. Seperti qadimnya zat. Maka
tentunya zohirnya Tuhan itu mendahului adanya makhluk. Berarti zohirnya Allah Ta'ala itu mendahului zohirnya makhluk. Berarti makhluk ini hakikatnya tidak zohir. Makhluk ini ada kelihatannya. Kelihatannya ada. Padahal hakikatnya tiada. Karena yang zohir hanya Allah. Nah, Allah lah yang menzohirkan makhluk. Bersandar terhadap kezohiran Tuhan. Bukan zohir dengan sendirinya si makhluk ini. Jadi kan paham dah kita bahwasanya aku melihat ini bukan melihat dengan sendirinya. Berarti diperlihatkan zohir yang kita lihat ini. Dan tak dapat ia mengalahkan mengapa mengalahkan yang terdahulu adanya. Kayak pada sawar ayat di bawah syai wa huwa azhara min kulli syai wallahu a'lam. Harus pelan-pelan aja belajar ini. Oke, teruskan. Arab bisa putus. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, pertolongan, kita Allah berikan kita kepahaman terhadap ilmu-ilmu ini, dan dengan begitu mudah-mudahan kita kenal dengan Allah dengan sebab Allah memperkenalkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ma'amdana wa barfa'na in hajatina ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Faya yurahuna syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minkum.